Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang paling besarnya adalah taufik, hidayah dari Allah. Allah perkenalkan kita dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Allah jadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjalan di atas sunnah beliau, dan Allah jadikan kita sebagai seorang ahlus sunnah yang memiliki pemahaman atau berjalan di atas pemahaman para salafus saleh. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan keistiqomahan di atas jalan tauhid, di atas sunnah, dan di atas manhaj as-salaf sampai kita diwafatkan kelak oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan dari Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang akidah Ahlus Sunnah. Salah satu dari Ushulus Sunnah, pokok-pokok sunnah, yaitu wala nashhadu ala ahadin min ahlil qiblah bi'amalin ya'maluhu bi jannatin aw narin, yaitu kita tidak boleh memastikan salah seorang pun dari kaum muslimin dengan amalan-amalan yang dia kerjakan bagaimanapun juga, kita tidak boleh memastikan dia di surga atau di neraka. Narju lis-salihi wa nakhafu alaihi. Yang boleh kita lakukan adalah kita berharap surga kepada orang-orang yang soleh, dan kita khawatir terhadapnya atas neraka. Wa nakhafu alal musi'il mudhnib wa narju lahu rahmatullah. Sebaliknya, bagi kaum muslimin yang mati dalam kondisi berlumuran dosa, maka kita khawatir dia jatuh dalam neraka Allah, disiksa oleh Allah, namun kita mengharapkan baginya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Ahmad, wa man laqiyallaha bidzanbin yajibu lahu bihin naru taiban ghaira musirrin alaihi fa innallaha yatubu alaihi wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Kata Imam Ahmad, dan barang siapa yang kelak pada hari kiamat
berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa yang seharusnya dosanya ini bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Akan tetapi dia telah bertaubat dari dosa tersebut dan dia tidak mengulang-ulangi perbuatan dosa itu. Maka kita meyakini Allah Maha menerima taubat hamba dan Allah Maha memaafkan dosa-dosa hamba. Kemudian kata beliau, wa man laqiyahu wa qad uqima alaihi haddu dzalika dzambi fid dunya fahuwa kaffaratuhu kama jaa fil khabari ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan dia sudah dihukum ketika di dunia dengan hukuman had, pembunuh dikisos, pezina dirajam, pencuri dipotong tangannya, dia sudah dihukum di dunia. Maka hukumannya itu adalah kafarat bagi dosa-dosanya itu. Sebagaimana datang penjelasan hadisnya atau penjelasan dalilnya dari hadis Nabi SAW. Kemudian kata beliau, wa man laqiyahu musirran ghaira taibin minadz dzunub allati qad istaujaba bihal uqubah fa amruhu ilallah in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Tapi barang siapa yang berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan dia terus-menerus melakukan suatu dosa, dia bergelimang dalam dosa yang mana dosanya itu seharusnya membawa dia pada azab, menjadikan dia diazab oleh Allah. Maka bagaimana kalau ada orang muslim yang kondisinya demikian, mati dalam kondisi berlumuran dosa? Maka akidah ahli sunnah mengatakan fa'amruhu ilallah. Maka urusannya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah kehendaki, Allah siksa dia. Dan kalau Allah menghendaki, dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bagi orang mukmin, bagi orang muslim yang berlumuran dosa. Namun wa man laqiyahu kafiran 'adzabahu wa lam yaghfir lahu. Tapi barang siapa yang pada hari kiamat berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia kafir statusnya, meskipun enggak pernah berzina, meskipun enggak pernah mencuri, maka dia akan disiksa dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya Ahlus Sunnah itu tidak boleh memvonis individu-individu surga atau neraka kecuali dengan dalil yang tegas mengatakan bahwa fulan di surga, fulan di neraka. Contoh misalnya Nabi SAW mengatakan Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Az-Zubair ibnul Awam fil jannah, Sa'id ibn Zaid fil jannah, Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah fil jannah. Ya 10 orang yang dipastikan masuk surga. Maka kita pun juga memastikan bahwa mereka-mereka ini pasti masuk surga. Nggak boleh ragu. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Abdullah bin Mas'ud misalnya, yang kata Nabi, meskipun betisnya kecil, lahuma athqalu min jabali Uhud. Sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Bilal bin Rabah yang Nabi mendengar suara terompahnya di surga, dan sahabat-sahabat lain yang sudah Nabi sebut namanya surga, maka kita pun memastikan mereka surga. Sebaliknya, ketika Nabi atau Allah secara spesifik menyebut fulan di neraka, maka kita pun juga memastikan fulan di neraka. Seperti misalnya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab dalam firman Allah Azza wa Jalla, tabbat yada abi lahabi watab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron dzata lahab. Ya, Allah pastikan Abu Lahab di neraka. Demikian juga Fir'aun. Allah Azza wa Jalla mengatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab.
neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang, yakni siksa kuburnya dulu. Dan ketika hari kiamat, hari ditegakkannya kiamat, maka Allah memerintahkan masukkan Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya ke dalam siksa yang pedih. Maka kita pastikan dia penghuni neraka. Nah, adapun selain itu, bagaimanapun solehnya seseorang, bagaimanapun ketaatan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla, ketika dia mati, gak boleh kita pastikan dia di surga. Yang boleh, kata beliau, adalah kita berharap orang-orang yang beriman tadi, kita berharap dia masuk surga. Dan kita berdoa kepada Allah agar dia dijauhkan dari neraka. Itu boleh, sepanjang dia masih mukmin, boleh kita doakan supaya dia diampuni oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Demikian juga orang kafir, ketika dia mati, sebagaimanapun dia, bagaimanapun kekafirannya dia, gak boleh langsung kita pastikan dia di neraka. Ini hukum secara individu ya, bukan hukum secara umum. Hukum secara individu, fulan yang kafir, fulan kafir, tetangga kita yang kafir. Ketika mati, kita hanya boleh meyakini, mengatakan bahwa kita khawatir kalau dia ini termasuk penghuni neraka. Namun gak boleh kita doakan dia diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Karena gak boleh mendoakan orang kafir supaya diampuni oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW, tidak pantas bagi Nabi dan juga orang-orang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, tidak pantas bagi Nabi dan juga bagi orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, yang kafir. Gak boleh mendoakan mereka dengan rahmah. Ya, ini hukum secara individu. Adapun secara umum, maka kita katakan orang beriman maka mati masuk mana? Surga. Orang yang kafir matinya masuk neraka. Ini hukum vonis secara umum. Ya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ucapan Imam Ahmad berikutnya tentang rajam. Ya, tentang hukum rajam. Kata Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan warrajmu haqqun ala man zana wa qad uhsin idza tarafa au qamat alaihi bayyinatun. Kata beliau, dan hukum rajam itu hak, benar, ada di dalam syariat hukum rajam itu. Kepada siapa rajam ini? Ala man zana, kepada orang yang berzina, wa qad uhsin, dia sudah pernah menikah. Ya, dia berzina dan sudah pernah menikah, meskipun sudah cerai dia, tapi intinya dia sudah pernah menikah. Maka ditegakkan hukum rajam apabila idza tarafa au qamat alaihi bayyinah, apabila orangnya mengaku, ya pelakunya itu mengakui atau nampak bukti-bukti atasnya. Ya, nampak bukti-bukti atasnya. Bisa dengan 4 orang saksi atau dengan bukti lain. Apa bukti lain? Hubla, hamil. Ya, kehamilan. Itu juga bukti kalau dia berzina bagi wanita. Itu hukuman bagi orang yang sudah menikah kemudian berzina. Kalau belum menikah, dia belum pernah menikah. Nah, dicambuk berapa kali? 80 kali. Nah, sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nur. Ya, di awal-awal surah An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, afwan, 100 cambukan, bukan 80. Ya, thamaniyah itu bagi orang-orang yang menuduh.
Ya, orang-orang yang menuduh berzina namun dia tidak mendatangkan saksinya kurang. Ya. Kita langsung saja bahas di penjelasan Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, idza i'tarafa kama i'tarafa ma'izun wal ghamidiyah aw qamat alaihi bayyinah ka dhuhuril habli fil mar'ati allati la zawja laha aw thabata dhalika bi syahadati arba'i syuhudin ala ma huwa muqarrar. Kenapa poin tentang masalah rajam ini dimasukkan sebagai usulus sunnah? Kenapa? Pernah kita jelaskan, mungkin ya, wallahu a'lam, saya lupa. Para ulama termasuk Imam Ahmad ketika menulis kitab akidah, ada yang metodenya itu tidak ditulis rincian akidah secara umum. Mulai dari rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, enggak dirinci secara umum, secara terperinci, enggak. Tapi hanya ditulis beberapa poin-poin dalam akidah. Nah, apa standar mereka memasukkan poin ini dan tidak memasukkan poin akidah yang lain? Standar mereka adalah yaitu apabila poin akidah itu terjadi error. Ada sebagian orang yang gagal memahami akidah tersebut atau menyimpang dari akidah tersebut. Nah, baru kemudian dimasukkan oleh para ulama ini menjadi poin pembahasan tersendiri dalam akidah. Seperti ini. Tentang masalah rajam, ada sebagian orang yang menolak syariat rajam dikarenakan tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran. Ayo, antum nemu nggak? Rajam ya, bukan cambuk tadi ya. Rajam. Ada nggak ayatnya di dalam Al-Quran? Kalau ada, antum minta apa? Sepanjang ana mampu tak kasih. Apa yang ana punya tak kasih sama antum. Gak ada ayat rajam di dalam Al-Quran. Adanya di hadis Nabi SAW. Dulu pernah ada ayat rajam, akan tetapi sudah dimansuh, sudah dihapus. Ayatnya dihapus, namun hukumnya masih tetap ada. Jadi di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Baqarah, kata Allah Azza wa Jalla, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami menasakh, menghapus suatu ayat di dalam Al-Quran kecuali kami datangkan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Nah, ada nasikh mansuh yang sifatnya itu hanya menghapus hukumnya saja. Tapi ayatnya masih ada di dalam Al-Quran. Hukumnya sudah nggak ada, tapi ayatnya masih ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah Azza wa Jalla, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Telah diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian mau meninggal sedangkan dia memiliki harta yang banyak, maka hendaklah dia mewasiatkan hartanya itu kepada kedua orang tuanya atau karib kerabatnya. Ya, jadi hartanya diwasiatkan kepada kedua orang tua atau karib kerabat. Nah, ayat ini itu sudah terhapus hukumnya. Kenapa? Karena orang tua itu termasuk ahli waris. Karib kerabat seperti saudara, ya, kemudian anak atau paman, bibi, dan yang lainnya. Ya, saudara termasuk ahli waris juga. Sehingga mereka tidak mendapatkan harta dari wasiat, tapi mereka mendapatkan waris. Nabi SAW mengatakan, Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata lil warith. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Tidak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Wasiat itu kepada non ahli waris. Itu pun nggak boleh lebih dari 1/3 dari hartanya. Ayatnya masih ada dalam surat Al-Baqarah, namun hukumnya sudah dihapus. Dan banyak model-model seperti ini. Nah, adapun yang kedua, kebalikannya.
hukumnya masih ada, tapi ayatnya sudah dihapus, yaitu rajam. Allah Azza wa Jalla mengatakan wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma, dan laki-laki yang telah menikah dan wanita yang telah menikah apabila mereka berzina maka rajamlah mereka berdua. Ayat ini nggak ada di dalam Al-Quran, sudah dihapus sebagai ujian bagi manusia. Ya, sebagai ujian bagi manusia. Maka muncul sekelompok orang yang menolak syariat rajam. Ya, muncul sekelompok orang yang menolak syariat rajam. Maka berarti ini error dalam akidah. Menolak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncullah pembahasan tentang rajam ini. Ditegaskan sebagai salah satu poin dari usulus sunnah, bahwa ahlus sunnah menerima syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi yang lain, ini juga menolak pemahaman ingkarus sunnah. Orang-orang yang menolak sunnah, atau yang disebut juga dengan Qur'aniyun, di mana mereka hanya mau berpedoman dengan Al-Quran, nggak mau berpedoman dengan hadis. Nah, hukum rajam ini nggak ada di dalam Al-Quran, adanya di dalam hadis Nabi SAW. Sebagaimana Nabi merajam Ma'iz bin Malik, nanti akan ada kisahnya. Nabi juga pernah merajam seorang wanita dari kabilah Ghamidi. Adanya di dalam hadis, tapi di dalam Al-Quran nggak ada. Maka muncul kelompok Qur'aniyun yang kita cuma berpedoman dengan Quran saja, nggak mau hadis. Maka dimunculkan oleh Imam Ahmad tentang hukum rajam. Ya, padahal kalau dilihat rajam ini sebenarnya masuk pembahasan akidah atau fikih. Secara asal rajamnya ini fikih. Iya, masuk masalah fikih. Tapi kenapa masuk pembahasan akidah? Yaitu tadi, karena terjadi error. Ada yang mengingkari syariat tersebut. Kata beliau, rajam ini dilaksanakan apabila pelaku zinanya itu mengaku. Seperti seorang sahabat yang bernama Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu. Nanti akan saya bacakan kisahnya insyaallah. Atau ya seperti Al-Ghamidiyah, yaitu wanita dari kabilah Ghamidi, dirajam. Au qamat alaihi bayyinah. Itu tadi dari pengakuan. Bisa juga kalau sudah jelas buktinya. Kalau sudah nampak buktinya. Apa di antara bukti? Kadzuhuril habali fil mar'atil lati la zaujalaha. Seperti nampaknya kehamilan bagi seorang wanita yang tidak memiliki suami. Jadi ada seorang wanita yang nggak punya suami, kemudian dia hamil, maka itu bukti kalau dia berzina. Au thabata dzalika bi syahadati arba'i syuhudin ala ma huwa muqarrar. Atau cara yang ketiga, yaitu dibuktikan dengan 4 orang saksi yang menyaksikan perzinahan tersebut secara langsung dengan mata kepalanya. Mohon maaf, sumur masuk ke ember. Harus melihat 4 orang ini sumur masuk ke ember. Paham ya? Nggak usah dijelasin ya, sumur masuk ke ember. Jadi bukan cuma ngelihat, fulan sama fulan masuk ke hotel. Ya. Enggak, fulan sama fulan, kita ngelihat ada fulan sama fulana masuk ke dalam hotel. Berarti mereka berzina. Ya, karena nggak bisa pakai logika. Kalau pakai logika mungkin. Ngapain coba laki perempuan berduaan di dalam kamar? Ya, kalau pakai logika mungkin saja. Apalagi ngelihat wanitanya, ya apalagi ngelihat wanitanya mungkin pakai baju-baju yang terbuka gitu. Nah ini ya berzina. Tapi kalau tidak melihat ember masuk ke sumur, maka nggak bisa dijadikan saksi. Ya, 4 orang ini harus melihat ember masuk sumur. Susah nggak? Hah? Susah. Kalau nggak zina di pinggir jalan gitu dia. Nah, kenapa dibikin ribet seperti ini jamaah? Kenapa harus ada 4 orang saksi yang benar-benar video nggak payu loh ya? Awas, dengan video itu tidak bisa menggantikan 4 orang saksi. Kenapa? Karena kita tahu di zaman sekarang apalagi kecanggihan-kecanggihan video luar biasa. Wajah bisa dirubah dengan teknologi AI.
Ya, dengan teknologi AI bisa dirubah wajah antum, dirubah jadi pelaku zinanya. Bisa. Iya, dengan teknologi itu. Maka tetap pakai hukum Allah Subhanahu wa taala dengan 4 orang saksi. Kenapa dibikin ribet seperti ini? Untuk menjaga darah pelaku zina tersebut supaya nggak gampang-gampang dirajam, supaya nggak gampang-gampang menegakkan hukum rajam ini. Dan yang kedua, untuk menjaga kehormatan orang tersebut. Iya. Karena salah satu cara, bahkan cara yang paling ampuh untuk menjatuhkan kehormatan seseorang adalah dengan menuduh dia berzina. Dan itu sudah terbukti dari sejarah. Kalau ingin merendahkan atau ingin menghilangkan kemuliaan seseorang, cukup tuduh dia berzina. Hancur sudah dia itu. Seperti Yusuf alaihi salam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam dituduh berzina. Demikian juga Maryam dituduh berzina. Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina. Dan orang-orang lain. Ya, maka hati-hati. Ahlus sunnah tidak gegabah menuduh seorang berzina, karena itu nanti masuk dalam salah satu dosa besar, yaitu al-qadhaf. Ya, al-qadhaf salah satu dari 7 dosa yang membinasakan. Wa qadful muhsanat, yaitu menuduh wanita berzina atau menuduh orang lain berzina. Nggak boleh. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, rajama al-ghamidiyah al-juhaniyah wa ma'izan. Nabi pernah merajam wanita dari kabilah Ghamidi dan juga seorang sahabat yang bernama Ma'iz. Kita baca kisahnya di sini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Dawud dari jalan Bashir ibn al-Muhajir dari Abdullah ibn Buraidah dari ayahnya, anna Ma'iza ibn Malik al-Aslami ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang bernama Ma'iz bin Anas al-Aslami, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Ma'iz mengatakan, ya Rasulullah, inni zalamtu nafsi wa zanaitu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, yakni berbuat maksiat. Wa zanaitu, dan aku telah berzina. Wa inni uridu an tutahhirani, dan aku ingin engkau untuk membersihkan dosaku, yaitu menegakkan hukuman had. Tapi ini disebutkan oleh para ulama bukan dalam rangka untuk mengungkit-ungkit aibnya Ma'iz. Ma'iz seorang sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu. Dia punya aib berzina, ini kok diungkit-ungkit, Ustaz? Enggak. Ya, para sahabat kita lihat di sini, mereka meskipun jatuh dalam perbuatan dosa, namun tekad mereka untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Sampai mereka berkali-kali ditolak oleh Nabi, kembali lagi kepada Nabi, ingin untuk dirajam supaya diampuni dosanya. Ini justru menunjukkan kemuliaan Ma'iz dan kemuliaan wanita yang nanti dirajam itu. Bukan dalam rangka mengungkit-ungkit aib-aib mereka. Dan ada hikmatut tasyri'. Dengan kejadian ini ada syariat rajam. Ya, gara-gara peristiwa Ma'iz ini ada syariat Nabi merajam. Ini dengan segala hikmah. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para sahabat Nabi SAW. Mereka manusia biasa, mereka bisa jatuh dalam perbuatan salah. Namun ketika mereka jatuh dalam perbuatan salah, jatuh dalam perbuatan dosa, mereka sungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ditolak sama Nabi. Ya, disuruh pulang sama Nabi SAW. Falamma kana minal ghad atahu. Keesokan harinya balik mana? Ma'iz ini setelah kemarin ditolak sama Nabi, kembali lagi kepada Nabi SAW dan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inni qad zanaitu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Faraddahu ats-tsaniyah. Maka Nabi pun untuk kedua kalinya menolak Ma'iz. Ditolak sama Nabi SAW. Artinya Nabi nggak mau menegakkan hukuman had. Fa arsala Rasulullah SAW ila qaumih. Maka Nabi pun mengutus seseorang kepada
kaumnya Ma'iz ini, ke kampungnya Ma'iz ini. Diutus salah seorang ke kampungnya Ma'iz. Faqala, maka orang ini mengatakan kepada orang-orang kampung itu, kampungnya Ma'iz ini, ata'lamuna bi'aqlihi ba'san tunkiruna minhu syai'an. Kalian mengetahui enggak ada sesuatu yang mengganjal di akalnya Ma'iz ini yang kalian ingkari darinya? Artinya kasarnya ya, waras ta Ma'iz iki. Rodok ngene ngono. Atau mungkin Ma'iz ini orang yang suka menghayal, pikun, ya, ada gangguan, mungkin disuruh ngecek sama Nabi. Kok 2 kali datang minta dirajam? Maka kemudian kaumnya mengatakan faqalu ma na'lamuhu illa wa fil aqli min salihina fima nara. Kata orang kampungnya Ma'iz, tidaklah kami melihat Ma'iz kecuali dia adalah orang yang paling cerdas di antara kami, orang yang akalnya sempurna di antara kami. Berarti bukan orang yang enggak waras, dia orang yang waras. Fa'atahu tsalitsa. Maka Ma'iz datang untuk ketiga kalinya. Fa'arsala ilaihim aidan fasa'ala anhu. Ditolak sama Nabi, dan Nabi mengutus orang ke kampungnya Ma'iz untuk ngecek kedua kalinya, memastikan kedua kalinya. Fa'akhbaruhu annahu la ba'sa bihi wala bi'aqlihi. Maka orang-orang kampungnya lagi-lagi mengatakan, enggak ada masalah sama Ma'iz ini. Akalnya juga enggak bermasalah, waras dia ini. Falamma kana rabi'ah, untuk keempat kalinya datang Ma'iz, minta untuk dirajam lagi. Hafarolahu hufratan, maka digalilah lubang. Thumma amara bihi farujima, dan Nabi memerintahkan untuk dirajam. Maka Ma'iz pun dirajam sampai mati, radhiyallahu anhu, demi untuk mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Seandainya Ma'iz ini, kata para ulama, seandainya Ma'iz ini ketika ditolak sama Nabi, dia nggak balik lagi, artinya dia bertobat dengan cara yang lain, diuber nggak sama Nabi? Nggak diuber, karena memang menegakkan hukum rajam ini berat bagi Nabi SAW, nggak sembarangan. Nah, ini nggak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir bahwa Islam itu kejam, pezina dirajam. Iya benar dirajam, tapi sangat ketat sekali. Harus 4 saksi, atau tadi meskipun berkali-kali datang ditolak, dipastikan ini orang waras atau tidak. Ya. Dan perlu kita sampaikan, hukum rajam dan hukum-hukum yang lain itu yang mengeksekusi, yang melaksanakan eksekusinya cuman siapa? Waliul amr. Cuman penguasa saja. Ya, nggak boleh kemudian kita rame-rame gerebek orang berzina, kemudian langsung kita gali lubang, kita rajam rame-rame. Enggak. Ini justru bentuk khuruj. Ya, ini bentuk khuruj. Keluar dari ketaatan kepada pemimpin, bentuk memberontak kepada pemimpin. Mengambil haknya pemimpin. Rakyat tidak berhak sama sekali untuk menegakkan hukuman had. Pencuri langsung dipotong tangannya, pembunuh langsung di kisos, ya, pezina langsung dirajam atau dicambuk. Enggak. Ya, rakyat sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukan eksekusi-eksekusi demikian. Maka Ahlus Sunnah tidak membenarkan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sebagian orang. Nangkep maling, ditelanjangi, digebuki, na'udzubillah. Ini bukan mencerminkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Ya, Islam tidak mengajarkan demikian. Dan na'udzubillah sebagian kasus justru ternyata salah. Ya kan? Ada nggak yang waktu itu? Banyak juga. Sudah digebuki, babak belur, bahkan ada yang sampai mati, ternyata salah. Ya, salah orang ternyata. Dan orang-orang kita sukanya gitu. Ketika ada yang diteriakin maling, nggak pakai dicek lagi. Sudah kudu mengepalkan tangan, sudah kudu ngebuki. Ya, padahal justru yang teriak itu terkadang yang maling. Maling teriak maling. Ya, bisa jadi. Maka jangan ikut-ikutan. Dan kita melarang hal tersebut. Kita menghimbau kepada kaum muslimin untuk tidak main hakim sendiri. Serahkan kepada penguasa. Baik, Ustaz, bagaimana kalau penguasa tidak menegakkan hukuman had? Kan ada tuh orang-orang. Ya, pemimpin kita, presiden kita ini kafir karena tidak menegakkan hukuman had.
Pezina nggak dirajam, pencuri nggak dipotong tangannya, pembunuh nggak dikisos. Karena pemerintah tidak melaksanakannya, kita yang akan melaksanakannya. Main hakim sendiri tadi. Tapi kalau pemimpin tidak melaksanakannya, apakah boleh kita melaksanakannya? Tetap tidak boleh. Pemimpin memiliki pertimbangan kenapa tidak dilaksanakan hukuman had tersebut. Yang terkadang pertimbangan-pertimbangan itu rakyat gak perlu tahu apa pertimbangannya. Di antara dalil yang membuktikan hal ini adalah Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah. Ali tidak mengkisos pembunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Karena Ali menimbang maslahat dan mafsadat. Ketika dilihat ternyata pembunuhnya Utsman, mengkisos pembunuhnya Utsman itu mendatangkan mafsadat yang lebih besar, maka Ali tidak melaksanakan kisos tersebut. Apakah Ali meninggalkan hukum Allah? Ya, kalau bagi orang-orang Khawarij, Ali dikatakan meninggalkan hukum Allah. Tapi tidak, itu sepenuhnya wewenang pemimpin. Pemimpin punya ijtihad di situ. Kalau dia memandang hukuman had layak untuk ditegakkan, layak untuk dilaksanakan, maka dilaksanakan. Tapi kalau pemimpin memandang mudaratnya lebih besar, pertimbangannya lebih besar, maka tidak dilaksanakan, maka itu ijtihadnya. Sekali lagi, rakyat tidak memiliki hak sama sekali untuk mengambil alih wewenang pemimpin menegakkan hukuman had. Ya. Maka nggak ada lagi namanya ormas-ormas yang kemudian main hakim sendiri, yang merajam, yang mengkisos, nggak ada. Dilakukan sama ormas nggak ada. Sebesar apapun ormasnya, itu bentuk khuruj alal hukam, keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Tapi kembali ke kisah ini. Faja'atil Ghamidiyah faqalat. Kemudian setelah kisahnya Ma'iz, datang seorang wanita dari kabilah Ghamidi. Dia mengatakan wanita ini, ya Rasulullah, inni qad zanaitu fatahhirni. Ini Ma'iz sudah dieksekusi ya. Kata wanita ini bukan ininya Ma'iz ya, bukan Ma'iz bukan zina sama ini, bukan. Dalam riwayat yang lain Ma'iz berzina dengan seorang budak. Tapi bukan wanita ini yang diajak berzina sama Ma'iz. Dan juga ketika seorang mengaku berzina, dia nggak perlu untuk nyokot lawan zinanya itu, nggak perlu. Demikian juga hakim yang mengadili, dia tidak perlu bertanya kau berzina dengan siapa. Enggak. Tapi tetap ditutupi. Karena ketika ada orang yang berzina kemudian mengatakan saya berzina dengan fulanah, maka dia menjadi orang yang wajib mendatangkan berapa saksi? Wajib mendatangkan 4 saksi. Karena dia menuduh fulanah berzina. Kalau dia nggak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia yang juga kena cambuk 80 tadi. Nggak perlu disebutkan berzina dengan siapa. Kembali ke kisah wanita ini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Fatahhirni, maka sucikan diriku dari dosa zina ini. Maksudnya rajam aku. Wa innahu raddaha. Tapi Nabi SAW lagi-lagi menolak wanita tersebut. Nabi tidak mengeksekusi rajam. Falamma kanal ghad, keesokan harinya, qalat, wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, lima tarudduni, wahai Rasulullah, kenapa kau menolak aku? La'allaka antaruddani kama radatta Ma'izan. Mungkin kau menolakku sebagaimana kau menolak Ma'iz. Ya kan? Wanita ini dengar kisahnya Ma'iz. Kau menolak aku karena hanya sebatas pengakuan saja, sebagaimana Ma'iz datang kepadamu cuman mengaku berzina saja. Nah, wanita ini beda sama Ma'iz. Maksudnya aku berbeda dengan Ma'iz. Kalau Ma'iz cuma pengakuan, aku punya bukti kalau aku berzina. Apa kata wanita ini? Dengan bersumpah, fa wallahi inni la hubla. Demi Allah, aku sedang hamil. Aku sedang hamil. Qal imma la fadhhabi hatta talidi. Kata Nabi SAW, kalaupun kau tidak dirajam, maka pulanglah engkau sampai kau melahirkan
bayimu itu. Kalaupun kau dirajam, ya kalaupun aku rajam, maka nggak sekarang maksudnya kata Nabi. Tapi pulanglah dulu sampai kau melahirkan. Nah, ini Nabi sengaja seperti itu agar ya seolah-olah kata para ulama sudah cari cara tobat yang lain gitu loh. Berat rajam ini. Cari cara tobat yang lain. Allah menganugerahkan kepada kita dengan taubat selain daripada selain daripada rajam, kisos, selain daripada hukuman had. Emang caranya taubat itu harus dengan hukuman had? Hah? Enggak. Bisa dengan cara lain, dengan taubatan nasuha. Dia menyesali perbuatannya, kemudian dia tidak jatuh dalam perbuatan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Bisa. Menutup pintu-pintu yang bisa menyebabkan dia kembali dalam perbuatan dosanya. Bisa. Ya, maksudnya Nabi, pulanglah engkau sampai bayimu lahir. Falamma waladat. Berapa bulan berarti? 9 bulan. Ya, anggap 9 bulan lah. Kayak hamil dia. 9 bulan. Setelah melahirkan, atathu bis-sabi fi khirqatin. Dia pun, wanita ini datang lagi kepada Nabi SAW dengan membawa bayinya dalam balutan kain. Di bedong bahasa kita. Ya, dalam balutan kain. Dibawa bayinya. Qalat hadza qad waladtuhu. Wanita ini mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, nih, aku sudah melahirkan anakku. Maka kemudian kata Nabi SAW, idhabi fa'ardi'ihi hatta taftimihi. Kata Nabi SAW, pulanglah engkau, susui bayimu sampai kau menyapih bayinya. Berapa tahun berarti? 2 tahun. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada radha'ah. 2 tahun secara sempurna dia menyusui. Falamma fatamathu atathu bis-sabi fi yadihi kisratu khubzin. Ketika sudah disapih, pakai ha ya, sudah disapih 2 tahun, kembali lagi kepada Nabi SAW dengan membawa bayinya yang sudah megang roti bayinya. Berarti sudah apa? Sudah bisa makan, sudah nggak nyusu lagi. Bawa roti, dicekel no roti ini supaya tahu kalau bayi ini sudah nggak nyusu lagi. Nah, faqalat hadza ya nabiyallah qad fatamtuhu wa qad akalat ta'am. Wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, aku sudah menyapih bayi ini dan dia sudah bisa makan makanan. Fadafa as-sabi ila rajulin minal muslimin. Maka ini yang terakhir, Nabi memerintahkan bayinya untuk diberikan kepada salah seorang dari kaum muslimin untuk dibesarkan, dijadikan wali, untuk menjadi wali atas bayi tersebut. Thumma amara biha fahufira laha ila sadriha. Kemudian Nabi memerintahkan untuk menggali lubang sedada wanita tersebut. Waqad amaron nasa farajamuha. Kemudian Nabi memerintahkan sahabat untuk merajam wanita tersebut. Nah, ini luar biasa bagaimana kesungguhan mereka untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memandang dosa itu sangat memberatkan mereka. Kalau nggak segera diampuni, nggak segera bertaubat kepada Allah, maka mereka merasa berat dengan dosa tersebut. Ini harusnya perasaan yang ada dalam diri kita masing-masing. Ketika kita jatuh dalam perbuatan dosa, jadikan perbuatan dosa itu adalah sesuatu beban yang berat sekali. Kalau perlu mikiri dosa itu, iya pikiri dosa tersebut. Ya, dengan cara apa? Dengan cara taubat, dengan beramal soleh agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam riwayat yang lain, sebagian sahabat itu membicarakan tentang wanita ini. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, laqad tabat taubatan law qussimat baina sab'ina min ahlil Madinah lakafathum aw lawasi'athum. Kata Nabi SAW, jangan kalian membicarakan tentang wanita tersebut. Sungguh dia telah bertaubat dengan suatu taubat
yang apabila tobatnya ini dibagi kepada 70 orang dari Madinah, maka itu sudah mencukupi tobat mereka. Jadi kalau ada 70 orang berlumuran dosa, ya, kemudian dosa mereka ini ditutupi dengan satu tobatnya wanita yang dirajam tadi, itu sudah cukup. Itu menunjukkan besarnya nilai tobat dari si wanita tersebut. Nah, kata Syekh, wa rajamal yahudiyaini alladzaini zanaya. Dan Nabi SAW juga pernah merajam 2 orang Yahudi yang berzina. Ya, karena Nabi sebagai pemimpin di kota Madinah, maka orang-orang kafir juga tunduk di bawah hukum Islam, tunduk di bawah hukum Nabi SAW. Dan Nabi pernah merajam 2 orang Yahudi, sebagaimana hadisnya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita baca di sini hadisnya. Annal Yahuda ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru lahu anna rajulan minhum wa imra'atan zanaya. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tajiduna fit Taurati fi sya'ni zina?" Ada Yahudi, beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang Yahudi ini menyebutkan kepada Nabi bahwa ada seorang laki-laki di antara Yahudi, di antara mereka yang berzina dengan seorang wanita dari Yahudi juga. Maka Nabi bertanya kepada mereka, di kitab kalian, yaitu di kitab Taurat kalian, orang yang berzina itu diapain sih? Di kitab Taurat kalian itu. Faqalu nafdahuhum wa yujladun. Mereka berdusta. Mereka mengatakan bahwa di kitab kami orang yang berzina itu hanya sebatas dicambuk saja. Faqala Abdullah ibnu Salam. Maka berkata Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam? Orang mantan orang Yahudi. Abdullah bin Salam mengatakan, kadzabtum, kalian dusta. Inna fiha ar-rajma. Sesungguhnya di dalam Taurat hukumnya itu bukan cuma dicambuk, tapi dirajam. Berarti ini menegaskan bahwa hukum rajam bukan cuma ada di dalam syariat Nabi. Bukan hanya ada dalam syariat Islam, tapi juga syariat umat-umat terdahulu. Ya, sudah ada. Maka orang-orang kafir yang mengatakan rajam itu kejam, tidak berperi kemanusiaan, ya, apalah ungkapan-ungkapan mereka, dan mereka tuduhkan itu kepada Islam, ini salah alamat. Ya, karena kitab-kitab mereka, Taurat, Injil, itu sudah mensyariatkan adanya rajam itu. Maka kata Abdullah bin Salam, kalian dusta. Sesungguhnya yang ada hanyalah rajam. Fa'atau bit-Taurah fanasharuha faja'ala ahaduhum yadahu ala ayatir rajmi. Thumma ja'ala yaqra'u ma qablaha wa ma ba'daha. Faqala lahu Abdullah ibnu Salam, irfa' yadaka, farafa'a yadahu fa'idha fiha ayatur rajmi. Ketika mereka disuruh mendatangkan Taurat, maka mereka disuruh membaca ayat Taurat tersebut. Nah, ayat yang membicarakan tentang rajam ditutup sama tangan mereka. Ditutup sama tangan mereka. Mereka hanya membaca ayat sebelumnya dan membaca ayat setelahnya saja. Yang ayat rajam ditutup. Nah, karena Abdullah bin Salam adalah seorang Yahudi yang memang ahli Taurat, dia bukan Yahudi kerucu-kerucu, bukan ya. Dia tokohnya Yahudi, mantan tokohnya Yahudi Abdullah bin Salam ini. Maka dengan mudah Abdullah bin Salam mengatakan, irfa' yadaka. Angkat tanganmu itu. Ya, angkat tanganmu itu. Ternyata ketika diangkat, didapati di situ ayat rajam di kitab Taurat. Faqalu sadaqa ya Muhammad. Maka mereka mengatakan, sungguh benar engkau wahai Muhammad, fiha ayatur rajmi. Di dalam kitab Taurat ada ayat rajam. Fa'amara bihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima. Maka akhirnya mereka berdua dirajam. Ya, 2 orang Yahudi ini juga dirajam. Baik, kemudian kita lanjut kata Syekh, wa huwa hukmullahi ta'ala alladzi jaa'a bihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fit Taurah. Rajam ini adalah hukum Allah azza wa jalla, yang Allah datangkan hukum rajam ini kepada Nabi SAW
wa huwa fit Taurah, dan hukum rajam ini juga ada di dalam Taurat. Wa ahlul Injil yatba'una ta'alima fit Taurah, dan orang-orang Nasara mereka juga mengikuti ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab Taurat juga. Sebagaimana orang-orang Kristen sekarang, mereka juga mengimani perjanjian lama. Perjanjian lama ini ya Taurat, ya ada Taurat di dalamnya. Dipakai juga sama orang-orang Nasara, berarti dijadikan sebagai landasan hukum juga. Beda sama Yahudi. Yahudi nggak menerima perjanjian baru, nggak menerima mereka. Tapi kalau orang-orang Nasara, mereka menerima perjanjian lama. Fahuwa hukmullahi tabaraka wa ta'ala alladhi ja'a bihi Rasulullah. Kemudian kata Imam Ahmad, farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad rajamatil a'immatur rasyidun. Hukum rajam ini dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para al-khulafa'ur rasyidun. Oleh para khulafa'ur rasyidun. Kama qala al-Imam rahimahullah wa kama thabata wal adillatu katsiratu ala hadha. Dan dalil-dalilnya banyak tentang hal ini. Fa'an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa jalisun ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Umar ibn al-Khattab pernah duduk di atas mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, innallaha qad ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq wa anzala alaihi al-kitab. Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, dan Allah telah menurunkan kepada Muhammad kitab. Fakana mimma anzala alaihi ayatur rajmi, dan di antara ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat tentang rajam. Qara'naha, kami baca ayat itu, kata Umar. Wa wa'ainaha wa aqalnaha, kami pahami ayat itu dengan baik. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rajam ini dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rajamna ba'dahu, dan kami, yakni para khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, juga merajam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun an yaqula qailun ma najidur rajma fi kitabillah fayadillu bitarki faridatin anzalahallah. Kata Umar ibn Khattab, maka aku khawatir nanti lama-kelamaan manusia akan mengatakan kami nggak nemu ayat rajam di dalam Al-Quran. Nah, memang nggak ada. Maka ditegaskan sama Umar, kami dulu merajam, Abu Bakar merajam, Rasul juga merajam, untuk menegaskan bahwa hukum rajam ini hak. Karena Umar khawatir suatu saat akan ada orang-orang yang mengatakan kami tidak mendapati ayat rajam di dalam Al-Quran. Maka mereka meninggalkan salah satu hukum di dalam agama ini. Wa innar rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana idza uhsin minar rijali wan nisa. Maka sesungguhnya rajam itu hak, ada di dalam kitabullah meskipun sudah dimansuh. Bagi siapa saja yang telah berzina apabila sudah pernah menikah, baik dia dari laki-laki ataupun dari perempuan. Idza qamatil bayyinah, apabila sudah nampak bukti-buktinya, au kanal habalu, atau dia hamil, awil i'tiraf, atau dia mengaku. Ya, ini 3 cara: mengaku, hamil, atau dengan bukti. Ya, salah satunya adalah bukti dengan saksi, persaksian, 4 orang saksi. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dari Umar radhiyallahu anhu, farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamatil a'immatu ar-rasyidun. Kama qala Umar, sebagaimana Umar ibn Khattab mengatakan. Atafan, di sini ada ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu ketika Ali, ya tentunya ketika Ali menjadi khalifah, Ali pernah merajam seorang wanita di hari Jumat. Kemudian ketika merajam itu Ali mengatakan, rajam tuha bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku merajam wanita itu dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ali menegaskan bahwa rajam ini adalah sunnah. Sunnah artinya bukan apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan berdosa, bukan. Sunnah di sini artinya adalah
ajarannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu yang berkaitan dengan rajam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pembahasan berikutnya, aqidatu ahli sunnah fis sahabah, tentang akidah ahli sunnah terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya. Memang ada banyak cara Allah Azza wa Jalla menghapus dosa-dosa seorang hamba. Yang pertama tadi, dengan dia dihukum had. Yang kedua, dia bertobat dengan taubatan nasuha, dengan memenuhi syarat-syaratnya, yaitu al-iqla', meninggalkan dosa tersebut. Kemudian an-nadam, menyesali perbuatan dosa tersebut. Dan al-azam, bertekad untuk tidak mengulang lagi perbuatan dosa tersebut. Atau yang ketiga, cara Allah untuk menggugurkan dosa seorang hamba, yaitu Allah berikan musibah atasnya. Ya, Allah berikan musibah atasnya. Allah mengatakan dalam surah Ar-Rum, kata Allah Azza wa Jalla, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab dosa-dosa manusia, agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan dosa mereka, supaya mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla, yakni bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara Allah ketika marak maksiat, tidak ditegakkan hukuman had tersebut, maka bisa jadi orangnya kalau nggak tobat kepada Allah, maka Allah turunkan musibah atas mereka, Allah turunkan bencana atas mereka, supaya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tetap nggak bertobat, ya kebacut berarti. Ya, kalau saya tetap nggak bertobat, kebacut berarti. Nah, wallahu a'lam. Di mana? Ya. Ya, mereka masuk di antara naib waliyil amr, termasuk di antara orang-orang yang memang diberi wewenang oleh pemimpin, ya, diberi wewenang oleh presiden. Maka berarti syariat yang mereka tegakkan di sana adalah upaya untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Memang meskipun nggak sempurna misalnya. Ya, memang meskipun tidak sempurna. Akan tetapi mereka berupaya, setidaknya mereka berupaya untuk meminimalisir ya pelaku-pelaku maksiat, entah perzinahan atau mungkin pencurian, khomer dan yang lainnya. Meskipun nggak sempurna, iya. Nah, tapi mereka kalau punya, apakah mereka punya wewenang? Iya, mereka punya wewenang, karena mereka juga bagian dari penguasa, diberi wewenang oleh penguasa. Apa Pemda istilahnya ya? Itu kan aturan Pemda ya. Iya. Bukan ormas kan yang menegakkan kan. Yang jadi masalah kalau ormas yang menegakkannya. Wallahu a'lam. Yang lain? Cukup. Iya, seorang yang mengingkari hukum rajam ini bisa dikatakan dia mengingkari, keluar dari ahlus sunnah. Ya, bisa jadi dia keluar dari ahlus sunnah. Karena termasuk diantara usul sunnah menurut Imam Ahmad, pokok-pokok sunnah yang wajib untuk diyakini, wajib untuk diimani. Yang barang siapa tidak mengimani salah satu dari poin-poin yang disebutkan oleh beliau, laisa min ahliha, dia bukan termasuk dari ahlus sunnah. Bahkan bisa sampai pada taraf kekufuran karena mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Makanya fatal error dalam akidah, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, al-khata'u fil akidah, kesalahan dalam masalah akidah, apalagi masalah usul seperti ini, itu cuma dua larinya. Orang yang jatuh tergelincir, menyimpang dalam masalah akidah, itu bisa dua kemungkinannya. Imma an yakuna kafiron wa imma an yakuna mubtadi'an. Bisa jadi dia kafir atau minimal dia ahlil bid'ah. Beda kalau dia salah keliru dalam masalah fikih misalnya.
Itu nggak sampai dia keluar dari Ahlus Sunnah, apalagi sampai menjadi kafir, nggak sampai situ. Yang keliru dalam masalah fikih. Nah, wallahu a'lam. Tapi jamaah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.